Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Imadi Hendra Mahajaya Pramayasa, SSN MSN. Pada kesempatan saat ini, saya akan membawakan tugas praktik mengajar micro teaching yang merupakan rangkaian tugas dari pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang dilaksanakan di Institut Seni Indonesia Denpasar pada tahun 2023. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu menggambar perspektif. Mohon izin untuk memulai praktik mengajar atau micro teaching. Selamat pagi adik-adik, mahasiswa. Karena ini pertemuan pertama, jadi izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Hendra Mahajaya Pramayasa SSN MSN atau biasa disebut atau dipanggil dengan Hendra Pram. Saat ini saya bergabung di program studi animasi sebagai dosen. Pada mata kuliah saat ini, saya akan bagikan nomor telepon dan email nanti di grup WhatsApp. Nah, silakan nanti informasi tersebut digunakan untuk terkait pengumpulan tugas. Ya, saat ini kita berada pada mata kuliah menggambar perspektif, di mana kita akan membahas mengenai perspektif satu titik hilang, pengenalan konsep dan prinsip dasar, serta penerapannya pada background animasi. Adapun tata tertib yang harus Anda ikuti selama berlangsungnya mata kuliah ini, yaitu mengenai kehadiran, ya, penampilan, dan pengumpulan tugas, itu silakan disimak di layar monitor. Pada saat ini, kita berada pada pertemuan pertama, yang mana di rencana pembelajaran semester, capaian pembelajarannya yaitu mampu memahami konsep dan prinsip, menggambar perspektif, dan mengetahui penerapannya dalam dunia industri film animasi. Nah, ini nanti akan berlangsung selama pertemuan pertama dan kedua. Oke, adik-adik mahasiswa, perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa menjawab apakah gambar ini menggunakan teknik perspektif? Ya, ini tidak menggunakan teknik perspektif. Dan gambar kedua, ya, ini juga tidak menggunakan teknik perspektif. Bagaimana dengan gambar ketiga? Ya, ini juga tidak menggunakan teknik perspektif. Nah, oke, adik-adik mahasiswa di sini pernah yang mengalami kebingungan. Ya, bagaimana itu ketika menggambar, kenapa penggambarannya terlihat datar, ruang kedalamannya tidak jelas, atau tidak nampak seperti realistis. Nah, jadi bisa jadi yaitu ada di mahasiswa itu tidak menerapkan, dikarenakan tidak menerapkan teknik menggambar itu dengan perspektif. Nah, oleh karena itu, pentingnya perspektif itu tentunya untuk menambah, ya, itu, dan membuat gambar adik-adik mahasiswa menjadi lebih realistis. Perhatikan gambar di depan. Ya, ini adalah gambar yang menerapkan teknik perspektif, sehingga baik itu dari proporsi, ruang kedalaman, ya, objek-objek yang ada, itu dapat dilihat itu sesuai dengan kenyataan mata manusia, gitu ya. Yang mana ada objek yang dekat dan jauh, terasa nampak perbedaannya. Oke ya. Nah, jadi untuk di awal ya pertemuan di awal ya ini kita akan memahami dulu ya. Ini apa itu makna dari perspektif ya.
Nah, jadi perspektif adalah, ini menurut Apriatno Ferry ya. Nah, jadi ini merupakan teknik atau metode menggambar objek bisa berupa benda, ruangan, ataupun lingkungan yang ukurannya lebih besar dari manusia. Jadi adik-adik mahasiswa nanti tidak usah khawatir ya ketika sudah memahami teknik perspektif ini, ya menggambar rumah ataupun gedung yang ukurannya lebih besar daripada Anda itu kan lebih mudah dengan menerapkan teknik perspektif ini. Jadi teknik ini tercipta itu karena keterbatasan jarak pandang mata manusia dalam melihat objek. Jadi semakin jauh jarak benda itu padamunya itu akan semakin kecil penampakannya. Sedangkan yang jaraknya semakin dekat, nah, objek atau benda tersebut akan nampak semakin besar. Nah, inilah yang terjadi realitanya dengan mata manusia. Jadi oleh karena itu muncullah ya, ini teknik menggambar perspektif ini. Nah, jadi dua hal yang harus dijadikan patokan dalam menggambarkan atau menggambar dengan teknik perspektif, yaitu ada garis horizon dan titik hilang ini. Nah, jadi garis horizon itu adalah garis khayal mata, di mana mata kita berada, di sanalah ada garis horizon tersebut. Sedangkan titik hilang adalah titik terjauh dari jangkauan mata. Nah, jadi apapun objek-objek yang ada, ya baik itu yang geometri, baik itu rumah atau bangunan atau manusia, ketika itu letaknya jauh dari mata manusia, dia akan menjauh dan mengecil, mengecil, mengecil menjadi sebuah titik atau disebut dengan titik hilang. Nah, titik hilang ini itu selalu letaknya pada garis horizon, bisa itu di tengah ataupun di kiri ataupun di kanan. Nah, secara teknis perspektif ini terdiri dari ada tiga, yaitu perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Yang sedangkan itu untuk penggambarannya kita bisa menggunakan tiga sudut pandang. Di antaranya yaitu sudut pandang mata burung, sudut pandang normal, dan sudut pandang mata kucing. Nah, untuk saat ini kita akan membahas perspektif satu titik hilang. Nanti untuk dua titik hilang dan tiga titik hilang ini akan dibahas pada pertemuan kedua, sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang sudah disampaikan informasinya di awal. Nah, untuk perspektif satu titik hilang, nah, perhatikan gambar di depan. Nah, ini ada menggunakan satu titik hilang dengan titik hilangnya berada di tengah. Nah, cara penggambarannya adalah dengan itu kita menggambarkan dulu bidang dua dimensinya. Nah, garis tegak dan lurusnya dulu atau vertikal dan horizontalnya. Nah, sebagai contoh ini ada persegi panjang ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesan ruang atau kedalamannya, jadi kita tarik. Nah, silakan tarik di sini ya sudut-sudut dari bidang yang digambarkan, yaitu menuju ke titik lenyap. Ya. Kemudian tambahkan batas panjang dari objeknya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan yang tadinya objeknya dua dimensi itu menjadi tiga dimensi. Nah, di sini menggunakan sudut pandang mata kucing. Nah, yang mana sudut pandang mata kucing ini ciri-cirinya adalah yang nampak adalah bagian depan, samping, dan bawah. Nah, sedangkan bagian atasnya hilang atau tidak terlihat. Nah, begitulah yang realitanya ketika seekor kucing ya, itu melihat lampu, melihat objek-objek yang berada di atas. Nah, ciri-ciri sudut pandang mata kucing ini, penggambaran objeknya itu berada di atas garis horizon. Ya, selanjutnya di sini ada sudut pandang mata normal. Nah, kalau sudut pandang mata normal itu letak objeknya tepat berada di garis horizon, atau di tengah-tengah begini. Sehingga yang nampak itu adalah tampilan depan dan samping. Dengan atas dan bawah tidak terlihat. Sedangkan yang selanjutnya sudut pandang mata burung.
Di sini yang nampak adalah tampak depan, atas, dan samping. Nah, tampak bawahnya tidak terlihat. Ini dikarenakan diibaratkan, kalau kita ibaratkan itu seekor burung ya yang terbang di atas gedung. Nah, itu akan melihat atap gedungnya. Sedangkan bagian bawah gedung ini tidak terlihat, gitu ya. Nah, inilah realita dari pandang ya, pandangan mata. Nah, jadi ini berikut adalah contoh perspektif menggunakan sudut pandang mata kucing dengan satu titik hilang. Nah, ini ada gambar lemari dan meja. Ya, wujudnya seperti ini ya penggambarannya. Kemudian ini adalah dengan sudut pandang mata kucing. Ya, masih dengan mata kucing. Nah, ini dengan objek yang lebih banyak. Nah, ini lebih uh, banyak objeknya karena berada di dalam ruangan begini ya. Nah, ini adalah ruangan interior yang digambar. Selanjutnya yaitu perspektif satu titik hilang dengan sudut pandang mata normal. Ini sudut pandang normal. Ya, sudut pandang normal ini pada umumnya objek itu berada tepat di garis horizon. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini lagi ya, untuk menggambarkan interior, contohnya ruang tamu seperti ini. Selanjutnya, ini perspektif satu titik hilang dengan sudut pandang mata burung. Ya, diingat, ya objeknya itu berada di bawah garis horizon, sehingga bagian atasnya nampak, dan bagian depannya juga, dan bagian sampingnya. Nah, ini ciri-ciri dari sudut pandang mata burung. Nah, berikut adalah contoh lagi, ya, perspektif satu titik hilang dengan sudut pandang mata burung. Itu menggambarkan eksterior atau lingkungan. Perhatikan di sini, objeknya gedung, dan rumah gedung itu ada mobil, jadi atap bagian gedung dan atap mobilnya terlihat. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, titik lenyapnya berada di tengah, atau titik hilangnya berada di tengah di sini. Nah, semua sudut-sudutnya itu memusat ke titik lenyap. Nah, bagaimana penerapannya dalam film animasi ya, terutama di sini pada umumnya ya. Penerapan gambar perspektif atau teknik perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar background. Sehingga nanti gambar background dalam film animasi akan nampak lebih realistis dan itu bisa menyesuaikan dengan adegan dari karakternya. Nah, sebagai contoh di depan ada yang menggunakan perspektif itu sudut hilang dengan sudut pandang mata normal, kemudian ada mata burung, jadi baik itu benda, objek-objek lainnya itu akan nampak realistis ya, karena di sini sudah menerapkan teknik perspektif. Berikut adalah contoh. Nah, ini adalah video bagaimana itu menggambar teknik perspektif ya dengan teknik perspektif satu titik hilang. Nah, jadi pertama itu buatkan dulu garis horizon, kemudian titik lenyapnya ditentukan. Nah, selanjutnya ketika menggambarkan objek ya, itu sudut-sudutnya semua disambung ke titik hilang. Nah, ini sebagai contoh itu akan menggambarkan sofa. Nah, jadi seperti itu ya. Saya akan percepat dulu ya. Nah, ini ada meja, ada televisi, ada dan objek-objek lainnya. Nah, ketika nanti sudah dibuatkan sketsanya, nah ini ditebalkan.
Selanjutnya, garis-garis bantu itu dihapus. Ya. Nah, untuk menambahkan kesan kedalaman atau ruang yang lebih dalam, jadi kita bisa menambahkan itu gelap terang. Ya, baik itu dengan teknik arsir ataupun itu dengan pewarnaan. Ya, ini salah satu contohnya, ya, menggunakan satu titik hilang. Nah, jadi ada adik mahasiswa di sini, ya. Siapa yang bisa menjawab ini? Ya, jelaskan teknik menggambar perspektif yang digunakan pada background di bawah ini. Ya, jadi di sini menggunakan perspektif satu titik hilang untuk menggambarkan itu lingkungan atau eksterior. Ya, jadi untuk memperkaya ya pengetahuan, jadi kalian saya berikan tugas, Anda di sini saya berikan tugas membuat penjabaran mengenai teknik menggambar perspektif satu titik hilang. Ya, silakan nanti diketik dan dikumpulkan dalam format PDF dan dikumpulkan melalui link Google Drive yang akan nanti dibagikan di WhatsApp Group. Baik, sekiranya demi sekian materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.